36. 36 ya. Oke. Terus Masih 31 sebentar. Sambil kita mulai ya. Dan anak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk dah, kok lemes gitu jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih menghadiri bimbingan klasikal ini. Sudah tahu kan dulu bimbingan klasikal ya? Jadi bimbingan untuk materi untuk satu kelas, untuk TK, bimbingan dan konseling. Ya, sebelum kita memulai, sebentar ada yang masuk lagi nih, Aditya Setiawan. Ya, sebelum kita mulai untuk bimbingan klasikal ini, Bu Eni ingin kalian berdoa dulu biar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya siapa? Menci. Ya, bisa dibantu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah berdoa. Dimulai. Berdoa saudara. Ya, terima kasih. Siapa tadi ketua kelasnya? Meki. Ya, Meki ya? Ketua kelasnya? Ya. Oh ya, oke. Kenalan ya Meki ya. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Eni ingin kalian istilahnya meskipun sore kita maunya selamat pagi, semangat pagi dan selamat pagi dan semangat pagi, bisa ya? Jadi kalau Bu Eni bilang seperti dulu, semangat pagi, kalian bilangnya. Jadi kalau Bu Eni bilang selamat pagi atau semangat pagi, kalian seperti ini, sehat, cerdas, sukses. Bisa? Bu Eni ulangi ya. Semangat pagi, sehat, cerdas, sukses. Ayo kita menghipnotis diri kita sendiri. Tiap hari kalian harus menghipnotis sesuatu yang positif pada diri kalian. Bisa ya? Oke, Bu Eni mulai ya. Semangat pagi. Semangat. Ini semangatnya harus semangat pagi ya. Ayo, diulangi lagi. Semangat pagi. Sehat, cerdas, sukses. Oke, terima kasih anak hebat semua. Oke, ya. Hari ini kalian masih belajar di rumah ya? Ya. Enak mana masuk sama belajar di rumah? Belajar di rumah. Enak belajar di rumah. Belajar di rumah. Kenapa? Nggak enak masuk dah? Belajar di rumah tapi dosa ada tugas. Oh, udah satu tugas. Sudah Di rumah santai-santai, nggak ada tugas, langsung dapat nilai bagus gitu ya? Ya. Ya orang. Oke ya, ya. Anak-anak, untuk materi bimbingan klasikal kita kali ini adalah mengenai corona. Sudah pernah dengar corona? Sudah. Sudah dibaca materi yang Bu Eni berikan? Sudah. Sudah? Oke. Sudah banyak masyarakat atau tetangga kalian yang kena? Sudah, Bu. Sudah. Ada, Bu. Alhamdulillah tidak ada. Oh, alhamdulillah tidak ada. Masih belum khawatir dengan corona? Khawatir. Khawatir. Enggak, soalnya kemarin ada yang Bu Eni tanya, kok nggak dipakai maskernya? Kok nggak ada Bu corona itu Bu? Itu politik itu Bu gitu. Saya takutnya kalian juga seperti itu. Iya. Emang pemikiran anak muda itu seperti itu, tak? Nggak ada corona itu. Betul, tak? Adit, ada nggak corona itu? Ada, Bu. Ada ya? Ya. Ada, Bu. Ya, memang Ada. sebenarnya gini anak-anak ya, memang corona itu ada, tapi kita juga tidak boleh terlalu takut dan cemas. Asalkan kita bisa menghindari, asalkan kita tahu apa sih corona itu dan bagaimana pencegahannya dan bagaimana biar kita tidak kena. Nah, itu kalian tidak perlu takut sebenarnya, ya. Tapi tetap tidak boleh lalai, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Ya, itu yang penting. Soalnya mentang-mentang kalian masih muda, badannya masih sehat, nggak mungkin Bu saya kena corona, badan saya masih sehat, imunnya saya kuat. Belum tentu loh ya. Corona itu tidak memandang umur. Kalau dulu bilangnya, oh anak-anak nggak mungkin, anak muda nggak mungkin karena imunnya kuat. Apalagi kalau kalian punya penyakit bawaan seperti asma, paru-paru, itu malah berbahaya.
paru-paru. Itu malah berbahaya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat memahami pengertian dari virus corona. Yang kedua, kalian dapat mendeteksi gejala virus corona itu apa. Kemudian kalian dapat menganalisis cara penyebaran virus corona itu bagaimana. Kemudian kalian dapat menerapkan protokol kesehatan. Dan yang kelima, kalian dapat menganalisa cara pencegahan virus corona. Itu tujuan kita kali ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kalian? Ada ya? Oke, ini lanjutkan ya. Ya, ada. Ya, jadi nanti materinya juga seperti itu. Nanti mencakup mengenai pengertian virus corona yang Bu Eni sebarkan lewat grup ya. Jadi mengenai gejala infeksi virus corona. Kemudian cara penyebaran virus corona dan pencegahan virus corona. Ya, anak-anak minta tolong kalian keaktifan kalian dalam berdiskusi nanti. Ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Ya, Bu. Tapi videonya tetap Ya, Bu. dibuka loh ya. Videonya jangan gambar, Rek. Videonya ya videonya orang. Masa saya bimbingan klasikal sama gambar-gambar. Oke, ya. Ya. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti ini. Bu Eni akan memutarkan video mengenai corona. Jadi nanti langkah-langkahnya seperti ini. Jadi Bu Eni memutarkan video dulu, kemudian Bu Eni menayangkan untuk materi mengenai corona, kemudian kalian berdiskusi dalam bentuk kelompok, karena ini jumlahnya berapa di sini? 30? Berapa jumlahnya? 32 ya? Total 36. 36. Oh, 36 ya? 30. Ya, 36. Berarti Bu Eni ingin kalau satu kelompoknya isinya 5 orang, berarti 7 kelompok ya? Ya, 7 kelompok. Betul ya, 7 kelompok ya. Jadi Bu Eni ingin absen 1 sampai absen 5 jadi kelompok 1. Kemudian absen 6 sampai 10 kelompok 2. Begitu seterusnya. Paham? Paham. Oke ya, paham ya? Paham. Oke. Kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi dari menyimpulkan hasil diskusi kalian mengenai virus corona. Jadi mengenai pencegahannya, kemudian gejala virus, kemudian protokol kesehatan dan pencegahan virus corona. Kemudian protokol kesehatan dan pencegahan virus corona. Ya. Kemudian nanti kalian ada mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti LKPD-nya seperti ini ya. Saya contohkan sebentar. Kalian tinggal centang-centang aja. Saya bisa share screen ya. Bentar, saya share screen dulu. Sudah kelihatan anak-anak? Halo? Sudah ya? Jadi kalian tinggal centang-centang saja. Jadi apakah saya sudah dapat menjelaskan tentang pengertian virus corona? Saya dapat mengidentifikasi gejala virus corona. Jadi tinggal kalau sesuai centangnya berarti nilainya 4. Kalau cukup sesuai berarti nilainya 3. Kurang sesuai 2 dan tidak sesuai 1. Kemudian ada lagi, jadi pertanyaan pemahaman kalian seperti ini. Ya, seperti ini. Coba kalian sebutkan gejala-gejala seorang terjangkit virus corona. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona? Jadi ini tidak ada salah dan benar ya anak-anak ya. Jadi ini kalian, ini adalah pendapat kalian. Jadi nanti apapun jawaban kalian itu semuanya benar. Jadi minta tolong kalian bisa belajar berpendapat istilahnya di sini ya. Kemudian nanti penilaiannya adalah keaktifan kalian selama diskusi. Kemudian nanti Bu Eni juga minta kalian membuat poster mengenai corona. Tapi bukan hanya poster yang seperti anak SD gambar corona sudah dikumpulkan seperti itu. Jadi itu ada kata-katanya untuk pencegahannya itu yang sesuai dengan kesimpulan kalian dalam berdiskusi, nanti kalian cantumkan di situ. Membuat poster bisa? Pernah buat poster kalian? Pernah ya? Jadi kalau dulu mungkin poster seperti punya anak saya lihatkan ya. Jadi posternya boleh kalian pakai krayon boleh, atau animasi lewat pakai laptop bisa,
atau pakai pensil aja enggak apa-apa, asalkan ada kata-katanya. Pencegahannya sesuai dengan hasil diskusi kalian. Di Bisa? kertas apa, Bu? Di kertas A3 aja, F4 aja, kertas HVS saja. Di foto, kemudian kalian kirim lewat Japri saya atau WA grup, enggak apa-apa. Ke Japri ke saya saja ya, bisa ya? Bisa? Bisa ya, oke. Itu Oke. per kelompok apa individu, Bu? Enaknya apa? Per kelompok apa individu enaknya? Apa? Individu aja, Bu. Individu ya? Kelompok nanti keliling-keliling corona, Bu. Oke, jadi penilaiannya seperti ini anak-anak, ini bukan pelajaran seni budaya, jadi tidak harus kalian bagus dan sebagainya. Yang intinya adalah kalian mengerti sebenarnya pemahaman kalian mengenai corona dan bagaimana pencegahannya, seperti itu ya. Jadi posternya ini nanti dibuat bukti untuk hasil bimbingan klasikal ini. Ya. Bisa ya? Bisa. Bisa, oke. Weni teruskan ya. Weni teruskan ya. Oke, kontrak layanan dari bimbingan klasikal ini nanti ya 1 kali pertemuan 45 menit. Oke, sepakat anak-anak? Oke. Nggih. Oke, ya, sudah. Oke, jadi nanti ya. Sebentar, Bu Eni tanya dulu. Kalian untuk protokol kesehatan sudah tahu apa aja itu protokol kesehatan? Memakai masker. Memakai 3M. masker, kemudian Memakai masker, Jaga. cuci tangan. mencuci tangan, Jaga jarak. Tangan. jaga jarak. Jaga jarak sama pacarnya jaga jarak juga? Cuci tangan. Ya. Sama istrimu, ibu. Oh, juga. Oke. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan, terus Cuci tangan. oke, cuci tangan ya. Social Pakai distancing. masker, Pakai social masker distancing. ya. Itu hanya teori atau kalian sudah melakukan protokol kesehatan? Sudah melakukan, sudah melakukan. sudah Ya. praktek. Berkali-kali, Bu. Ya, menerapkan. Oke. Berarti anak 10 MIPA 1 itu the best memang. Oke. Ya. Ini mulai ya untuk materinya ya. Materinya ya. Bentar. Halo, aku Virus, saudaranya virus flu. Namaku virus corona. Aku suka jalan-jalan dan melompat dari satu tangan ke tangan lain saat los. Kamu pernah mendengar cerita tentang aku? Ya? Tidak. Kalau kamu sudah pernah mendengar tentang aku, bagaimana perasaanmu? Santai, bingung, khawatir, penasaran, grogi, sedih. Aku bisa mengerti kalau kamu merasa, aku pun akan merasakan hal yang sama. Kadang orang dewasa khawatir ketika membaca berita atau melihat aku di TV. Wah, aku masuk TV. Nah, aku akan bercerita tentang aku, sehingga kamu bisa paham. Ketika aku datang, aku akan membuat demam, sesak nafas, dan batuk. Tapi aku tidak akan berlama-lama di dalam tubuh manusia, seperti kalau kamu lecet di lutut atau siku. Dadah! Jangan khawatir, keluargamu akan merawatmu. Mereka akan melindungimu. Kamu dapat membantu mereka dengan 1. Mencuci tangan dengan sabun dan air sambil bernyanyi. Kamu bisa menyanyikan lagu main gaman atau lagu lain kesukaanmu. 2. Menggunakan antiseptik dan menunggu sampai kering sambil berhitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah kering, kamu bisa main lagi. Kalau kamu lakukan itu,
aku tidak akan berkunjung. Dokter sekarang juga sedang bekerja menemukan vaksin supaya kamu tidak sakit ketika aku datang. Baiklah anak-anak, untuk materi berikutnya Bu Eni sudah memberikan materinya melalui Google Class, sudah dibaca ya. Jadi kita berkenalan dengan COVID-19. Apa yang dimaksud dengan COVID, kemudian gejala bagaimana gejala terinfeksi virus corona, kemudian cara penyebaran virus corona dan pencegahan virus corona. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan materi yang Bu Eni berikan, sekarang Bu Eni ingin kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian kalian nanti mencari apa pengertian dari virus corona, gejala terinfeksi virus corona itu yang bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis cara penyebaran virus corona itu bagaimana. Dan yang keempat adalah bagaimana pencegahan penyebaran virus corona. Jelas ya anak-anak? Waktunya Bu Eni berikan 5 menit, cukup ya? Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Oke. Ya. Ya, Bu Eni mulai dari kelompok 1. Adelia, Aditya, Adinda, Alfia, sama Amanda. Siapa yang mempresentasikan? Bergantian, Bu. Gantian, oke, boleh, silakan. Bergantian. Pengertian virus corona. Pengertian coronavirus. Coronavirus adalah jenis virus yang menyerang manusia atau hewan lewat saluran pernapasan dan mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan apabila orang yang terserang memiliki imunitas yang kurang. Oke. Cara mendeteksi virus corona biasanya disebabkan dengan gejala demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa nyeri, rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, raum pada kulit dan perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala seriusnya kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Oke. Sudah ya kelompok 1? Belum, Bu. Oh, pencegahan ya, virus corona ya. Oke, Pencegahan virus corona. 1. Sering mencuci tangan menggunakan air mengalir. 2. Memakai masker. 3. Selalu menjaga meter. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Bu Eni ingin kelompok 2 untuk menanggapi dan menambahkan. Silakan kelompok 2. Oke. Andri, Kelompok Anugrah, dua, Ariska, Bayu ingin- adalah ya. Ya. Ya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menambahkan di bagian cara mencegah. Jadi cara mencegahnya tidak hanya itu sebetulnya, ada banyak lagi. Seperti ketika kita menunda jadwal-jadwal yang tidak penting seperti berkumpul, habis itu mengadakan sesuatu yang sebetulnya bisa ditunda seperti pesta. Yang pokoknya intinya yang seperti kita tuh berkumpul agar kita tidak terkena. Ketika kita satu terkena, maka semua perkumpulan itu akan terkena juga. Oleh karena itu kita juga harus menunda untuk sementara hingga virus ini selesai. Terus juga ketika kita menggunakan masker, tidak hanya di luar sebetulnya, meskipun kita di dalam, maksudnya bukan di dalam rumah ya, di dalam mobil itu kita juga harus menggunakan masker karena kita tidak tahu apakah salah satu dari kita ada yang terkena. Sama jika satu terkena, penyebarannya sangat mudah karena ruang tertutup dan juga ada AC di dalam mobil itu yang menyebarkan virus itu lebih cepat. Terus faktanya itu lucu, kalau misalnya virus corona itu sebetulnya lebih cepat menyebar itu di ruang tertutup daripada di ruang terbuka. Kenapa? Soalnya di ruang itu cara pencegahannya. Yang saya ingin tambahkan
diberikan dari kelompok 1. Untuk sisanya dari penjelasan sama mendeteksi gejala juga udah cukup kata. Udah. Oke, ya, pintar Andri. Untuk yang kelompoknya Andri, ada yang mau menambah? Udah ya? Ya. Oke, Sudah, untuk cukup, yang Bu. kelompok 3, Bu Eni ingin kalian merefleksikan dengan kehidupan kalian masing-masing. Bisa kalian pada saat kalian di rumah atau di sekolah, untuk pencegahannya bagaimana, untuk mendeteksinya bagaimana. Bisa kalian, untuk yang kelompok 3, merefleksi diri sendiri. Apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang belum kalian lakukan. Terkait dengan pemahaman kalian mengenai virus corona, kemudian bagaimana mencegah virus corona. Jadi kelompoknya, kelompok 3, mulai dari Hasanah ya. Ya, pertanyaannya adalah untuk yang tadi topik yang Bu Eni berikan tadi, jadi pengertian dari virus corona, kemudian bagaimana mendeteksi gejala corona, kemudian bagaimana mencegah virus corona. Jadi Bu Eni ingin kalian untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang belum kalian lakukan. Itu pengalaman pribadi kalian. Bisa kan menceritakan? Lalu memakai masker saat keluar rumah. Oke, pintar. Terus? Terus mencuci tangan setelah Mencuci tangan, Bu. dan Di sebelum. Itu dah. Ya, itu yang sudah kamu lakukan, Karina. Menjaga jarak. Ya, melakukan social distancing, Oke. berjaga jarak dengan orang lain. Yang belum dilakukan, Karina? Kadang juga kalau keluar di sekitar sini aja nggak pakai masker, Bu. Oh, nggak pakai masker ya? Oke, mungkin yang lainnya mau menambahkan. Misalkan di sekolah atau sama teman satu ruangan, kadang sungkan nggak pakai masker, dicopot maskernya kalau mau ngomong. Ya, boleh kalian sampaikan seperti itu. Habis dari luar langsung mandi. Habis dari luar kan pulang mandi. Oke. Kalau ada virus. Yang sudah dilakukan aplikasinya kalian selama di rumah atau di sekolah. Ima, kamu kemana Ima? Ya Bu, saya Bu, sama Ervandi. Oh ya, gimana? Ervandi. Panggilannya Rian apa Ervandi? Rian Bu. Rian, Rian ya? Bu. Oke, Kalau ya. di sekolah biasanya dipanggil Ervan. Oh, dipanggil Ervan. Oke, bagaimana kamu sudah melaksanakan protokol kesehatan mungkin? Apa yang kamu lakukan dengan pencegahan virus corona? Yang kamu alami sudah pengalaman kamu, yang kamu lakukan. Coba diulangi Rian tadi bagaimana? Apa Bu? Soalnya Bu. Oh, tadi kamu tadi kan saya suruh nerangkan untuk pengalaman kamu dalam menerapkan protokol kesehatan. Apa sih yang kamu lakukan? Jaga jarak, Bu. Setelah keluar apa atau megang tangan, mencuci tangan Bu dengan sabun. Sudah itu aja, Rian. Memakai masker bila keluar rumah. Oke. Setelah keluar, mandi dan bajunya dicuci. Oke. Sudah? Ada yang mau dikasih tambahan? Jaga jarak. Oke, jaga jarak. Ya. Untuk yang kelompok selanjutnya 5 dan 6. Kelompok 5 dulu ada? Silakan kalian memberikan pendapat. Perwakilannya siapa? Perwakilan saja. Ayo kelas IPA 1 loh ya. Ini pendapat tentang apanya dulu, Bu? Boleh. Kalian boleh mengenai bagaimana cara pencegahan, bagaimana ciri-ciri dari yang sudah kalian diskusikan tadi, deteksi gejala virus dan sebagainya, boleh. Silakan. Nggak usah pengertian sudah. Tadi pengertian sudah dijelaskan dan yang kelompok 1 sudah jelas tuh kayaknya. Jadi langsung deteksi gejala virusnya atau kalian bagaimana cara pencegahan virus corona. Kalau dari deteksi gejalanya,
Menurut saya itu tadi belum sempat diskusi soalnya Bu. Kelompoknya belum ketemu kelompoknya. Sudah, cuma ini nggak ada yang aktif tadi. Oke, enggak apa-apa sudah. Jadi gini nih Serina, kamu merefleksi diri sendiri aja. Apa yang sudah kamu lakukan untuk pencegahan atau kamu mendeteksi gejala virus dan sebagainya? Dari dirimu sendiri aja. Kalau untuk mencegah virus coronanya, saya selalu menggunakan masker, terus selalu berjaga jarak, social distancing, terus setiap mau keluar menggunakan hand sanitizer, terus apa lagi ya? Kalau berolahraga saya kurang ini. Terus untuk mendeteksi gejalanya, mungkin dari sesak nafas. Dari sesak Terus nafas. demam, iya. Oke. Demam, terus udah itu aja mungkin Bu. Oke, ya terima kasih Serina. Ya, Bejak Barul ini siapa ya? Kok susah namanya Bejak Barul? Ada? Orang Thailand. Kenapa? Oke, anak-anak, sebentar. Sebelum kita teruskan. Oke, anak-anak, sebentar. Sebelum kita teruskan ya dan ngambil kesimpulan, kalian sudah pernah belajar bagaimana cara mencuci tangan dengan benar? Sudah? Ya. Sudah? Ya. Oke, ya. Juga sudah pernah. Oke, yang belum pernah, sebentar. Bu Eni akan setelkan, jadi biar kalian nggak jenuh, Bu Eni setelkan untuk video cara mencuci tangan yang benar ya. Wow. Oh Ibu. Sudah tampak? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Oke, anak-anak? Sudah bisa cara mencuci? Sudah Bu. Sudah dari dulu Bu. Kenapa? Sudah tahu dari dulu Bu. Udah tahu, oke. Ya, kita bersama-sama ayo cara mencuci tangannya benar ya, angkat tangannya. Bagaimana tadi? Satu, menggosok tangan ya. Yang kedua, punggung ya, punggung tangan. Kedua, punggung tangan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Sela jari. Sela jari. Kemudian yang keempat? Jempol mungkin. Ya, mengunci ya. Ibu jari. Ya, seperti ini ya. Memutar ibu jari. Kemudian selanjutnya? Ya, rapatkan tangannya. Seperti ini. Oke. Setelah itu? Pergelangan tangan. Betul ya tadi? Oke, pintar ya. Oke, hebat semua. Kayak anak SD ya. Ya, itu ada senam PHBS tuh namanya ya. Oke, kita lanjut ya. Karena waktunya sudah mau habis. Ya, jangan lupa kalian nanti mengisi LKPD yang sudah Bu Eni terangkan tadi ya. Jadi nanti Bu Eni kirim linknya lewat WA group. Atau nanti materinya nanti Bu Eni kirim lewat Google Class. Ya. Kemudian nanti tugasnya kalian jangan lupa membuat poster untuk pencegahan virus corona. Materi tema mengenai corona. Masih ingat ya? Jadi ini dikerjakan secara individu tadi ya.
Ya, oke. Minta tolong anak-anak dalam waktu Bu Eni kasih waktu dalam waktu 2 minggu bisa kalian mengerjakan? Nah, Bisa ya. Nanti kita bertemu lagi. Ya, soalnya kita bertemu lagi paling tidak 3 minggu atau 1 bulan lagi. Nanti kita bahas untuk materi yang berikutnya. Bisa ya, Nana ya? Ya. Sebelum Bu Eni sebentar. Sebelum Bu Eni mengakhiri, Bu Eni tanya untuk kebermanfaatan dari bimbingan klasikal ini menurut kalian bagaimana? Menurut kalian, Andri? Ya. Menurut kamu saya, kebermanfaatan kita jadi lebih paham tentang bahaya virus corona sama kita sekarang tahu bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Oke, sebentar Andri, stop. Ya, terima kasih. Bagaimana Andri untuk kebermanfaatan dari bimbingan klasikal ini? Jadi manfaat pada meeting hari ini kita itu jadi lebih tahu bagaimana cara kita mencuci tangan dengan baik dan benar. Sama kita jadi lebih waspada akan corona yang berbahaya. Oke. Sudah Andri? Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya satu lagi? Ada yang mau menyampaikan untuk kebermanfaatan dari kegiatan kita? iya Bu. Ya, ini. Jangan kelihatan matanya saja. Oke, bagaimana? Menurut kamu bagaimana untuk kebermanfaatan dari kegiatan ini? Manfaatnya mungkin sama seperti yang tadi disampaikan sama Andri, kita lebih paham, lebih tahu tentang apa itu corona, pencegahannya, terus gejala-gejalanya, terus jadi ingat lagi tentang cara cuci tangan yang baik dan benar, dan mungkin nanti bisa kita terapkan supaya buat cuci tangannya itu lebih baik sama lebih benar gitu. Terus bisa ketemu sama Bu Guru sama teman-teman yang lain juga. Oke, sip. Oke. Ya, terima kasih ya. Panggilannya Pejak apa Barul atau gimana ini panggilannya? Dipanggil Nulis, Bu. Oh, Nulis. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, Bu Eni mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian dalam bimbingan klasikal kali ini. Bu Eni berpesan tetap kalian menjaga kesehatan, meskipun kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap menjaga protokol kesehatan, kalian tetap bisa beraktivitas, kalian patut bersyukur ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya ada Bu. Nggak ada ya? Oke. Bu Eni ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan bimbingan klasikal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa tugasnya Bu Eni tunggu 2 minggu lagi maksimal ya. Ya Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Boleh mengundurkan diri. Bu Eni keluar dulu ya. Iya.